ku pandang wajah-Mu dan berseru. Saudaraku, sebagai orang percaya, boleh nggak kita membela diri atas sebuah perkara? Jawabnya tentu saja boleh, sepanjang itu memang menjadi bagian daripada cara kita untuk menyatakan kebenaran ilahi. Sebab kita mau semua orang hidup dalam kebenaran ilahi dan mengakui kebenaran ilahi. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika kita membela diri dalam keadaan di mana kita sendiri sebetulnya yang bersalah. Nah, oleh sebab itu kita perlu betul-betul berhati-hati ketika kita berbicara tentang membela diri. Membela diri ini sering sekali identik dengan membenarkan diri sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah kisah di Taman Getsemane kita sudah tahu, ditata dalam Matius 26 ayat 52, ketika Petrus mengeluarkan pedangnya dan memotong kuping daripada Malkus, Yesus berkata, "Sarungkanlah pedangmu, karena barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang itu." Di bagian lain, di dalam Matius 5 ayat 39, Yesus berkata bahwa kalau ada orang menampar pipimu sebelah kanan, berikan lagi pipi sebelah kiri. Tentu ini semuanya maksudnya adalah supaya kita bersabar dalam segala keadaan tanpa harus meresponi sama seperti orang yang lain berbuat kepada kita, atau disebut juga dengan jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Saya suka sekali dengan apa yang dialami oleh Yusuf, Daud, Daniel, hamba-hamba Tuhan yang kenyang dianiaya, kenyang diperlakukan dengan tidak adil, tetapi tiada satu pun dari antara mereka yang membela diri. Kejadian yang luar biasa bersama dengan saudara-saudaranya, Yusuf dipukul, Yusuf dibuat berdarah, dimasukkan ke sumur, sampai ke rumah Potifar, sampai ke penjara, sekalipun tidak ada pembelaan diri daripada Yusuf. Begitu juga dengan Daud, dikejar-kejar oleh Saul, namun sekalipun tidak ada pembelaan daripada Daud. Dan raja-raja yang memerintah pada waktu itu juga memperlakukan Daniel sedemikian buruk, lagi-lagi tiada satu pun pembelaan diri. Bahkan Daud berkata dalam Mazmur 62 ayat 5-7, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah." Ada banyak perlakuan yang tidak baik, tetapi Daud berkata, "Allah yang membela aku." Hal yang sama juga dialami oleh Kristus Yesus ketika Yesus berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dicatat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-23. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini tadi semuanya mengajarkan kepada kita bahwa guru-guru kita, baik itu Yusuf, Daniel, Daud, memberikan teladan kepada kita untuk tidak perlu membela diri sekalipun kita diperlakukan dengan sedemikian buruk. Dan juga Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus pun mengajarkan hal yang sama. Mengapa bisa demikian? Saudara tahu, pertama, membela diri itu sama dengan tidak mengakui kelemahan diri kita sendiri atau tidak memaklumi kelemahan orang lain. Saya ulangi. Yang pertama, orang yang suka membela diri, dia tidak mengakui kelemahan dirinya sendiri atau tidak belajar untuk memaklumi kelemahan orang lain. Daud belajar untuk memaklumi kelemahan daripada Saul. Itu sebabnya dia berkata, "Aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan." Saudara yang dikasihi Tuhan, dia sama sekali tidak berkata buruk.
Begitu juga dengan Daniel, sangat mencoba memahami kelemahan daripada raja-raja itu, sehingga sekali-kali dia tidak menentang raja, dia tidak mempermalukan raja walaupun dia memiliki banyak kesempatan untuk melakukannya. Orang yang membela diri tidak mengakui kelemahan diri sendiri atau tidak memaklumi kelemahan orang lain. Yang kedua, orang yang suka membela diri tidak menerima anugerah pembenaran. Sebab Roma 3 ayat 20-24 berkata, kita ini orang yang berdosa, nggak ada yang benar di antara kita. Dan kita ini hanya dibenarkan oleh karena anugerah. Tetapi kalau kita berkata, aku tidak salah, aku ingin membela diri, aku yang benar, Allah merasa bahwa saudara tidak butuh pembenaran. Allah melihat saudara tidak butuh anugerah. Hanya orang-orang yang mengakui di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur, berkata, Tuhan, aku perlu anugerah-Mu, aku perlu pengampunan-Mu, aku perlu Kau tolong. Mereka itulah yang mengalami anugerah Tuhan. Stop membela diri. Dan yang ketiga, mengapa kita tidak sebaiknya membela diri? Karena membela diri adalah tidak mau untuk diperbaiki, tidak mau di-upgrade. Dia merasa sudah benar, dia merasa sudah sempurna, dia merasa sudah hidup dalam kebenaran, sehingga telinganya tidak lagi lapar akan kebenaran, hatinya tidak lagi haus akan kebenaran. Maka dia tidak bisa di-upgrade, dia tidak bisa ditolong untuk naik lebih lagi. Kita perlu pertolongan Tuhan agar mampu melaksanakan hukum kasih. Dan orang yang membela diri adalah orang yang masih membutuhkan pertolongan. Dia masih perlu di-upgrade. Sehingga seperti Kristus pada waktu akhir kehidupannya, dia berkata, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan caci maki yang keluar. Sehingga seperti Stefanus, ketika berdarah-darah dan detik-detik terakhir dalam kehidupannya, dia menaikkan doa yang sama, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita berhenti membela diri, tapi biarlah kita dibela oleh Tuhan. Amsal 22 ayat 22-23 berkata, janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Izinkan Tuhan membela perkara kita tanpa kita harus capek-capek untuk membela diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Harapan dalam hidupku.